Assalamualaikum ya ahi ya ukti Atamasya ilal Baghdad Wala tansa'i balur ribat Ida kuntum umat Muhammad Ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihadahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa apabila seluruh ranting-ranting di dunia dijadikan pena dan air laut sebagai tintanya. Niscaya tidak akan bisa membalas nikmat Allah yang begitu luar biasa. Salawat berbingkaikan salam kita limpahkan kepada sang putra gurun pasir yang Senin subuh beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir yang memberikan kita syafaat besok di hari akhir. Beliau adalah Nabiullah terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah tausiah singkat. Spirit bulan Ramadan bagi orang yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Mengapa dikatakan bulan yang istimewa? Karena di bulan ini semua dosa akan diampuni. Puasa Ramadan tidak akan terasa lelah apabila kita menjalankannya dengan penuh iman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepadamu agar kamu berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu beriman dan bertakwa. Dari ayat ini sudah dianjurkan bahwa puasa adalah wajib hukumnya hadirin. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mau menunaikan puasa dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Dalam bulan Ramadan ini, kita mempelajari banyak hal, banyak berkah, banyak hikmah yang kita terima. Puasa tidak hanya mengajarkan kita untuk menjaga hawa nafsu dari makan dan minum saja, melainkan dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan perbuatan lainnya yang dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan semangat kita untuk berpuasa. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas agama kita. Bulan Ramadan yang berkualitas tidak hanya diiringi dengan puasa saja, melainkan juga meningkatkan kualitas ibadah yang lain. Apa ibadah tersebut? Yaitu seperti sholat, sedekah, dan juga amal baik lainnya. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang pahalanya itu banyak kita dapatkan ketika bulan Ramadan. Sholat adalah tiang agama, oleh karena itu dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan sholat kita, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Contohnya adalah sholat tarawih dan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mau menunaikan sholat tarawih dengan ikhlas, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Hayo kita jujur saja, siapa di sini yang awal Ramadan semangatnya menggebu-gebu, membara, tapi giliran sudah masuk pertengahan malah kendor? Ada yang mulai berpikir, mulai merasa rakaatnya terlalu panjang, atau mulai berpikir sholat di rumah aja kali ya. Sabar hadirin, sholat tarawih itu bukan sholat yang biasa. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mau sholat tarawih akan diampuni dosanya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi hadirin. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan semangat kita. Mungkin ada yang menjawab, tapi capek Ustadz. Iya, memang benar capek. Tapi kalau kita lihat dari pola pikir lain, kita berjam-jam bisa duduk scrolling TikTok,
menonton series favorit, menonton film, atau main game, bahkan ada yang sampai subuh, kita saja tidak capek. Tapi kenapa kalau demi Allah gampang lelah? Ini yang harus kita perbaiki hadirin, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang emas. Bayangkan, dosa kita yang banyaknya segitu banyak akan diampuni karena kita istiqomah sholat tarawih. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Coba kita pikir-pikir, kalau ada diskon besar-besaran di mall, kita pasti akan antri lama kan? Nah, bulan Ramadan ini adalah diskon dosa. Masa tidak mau berebut pahala? Oleh karena itu, yuk sama-sama kita tingkatkan semangat kita untuk berpuasa, sholat tarawih, bersedekah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Jangan sampai kita menyesal ketika Ramadan sudah berlalu, sementara kita masih sibuk cari alasan karena tidak beribadah. Itu yang salah hadirin, harus diperbaiki ya. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena dalam bulan ini diturunkannya Al-Quran ke muka bumi. Al-Quran yang dimana menjadi sebagai pedoman umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, bukan hanya sholatnya saja, maka kita harus meningkatkan semangat kita untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mempunyai keutamaan yang besar di bulan Ramadan hadirin. Satu huruf adalah senilai dengan 10 kebaikan. Maka 2 huruf senilai dengan 20 kebaikan. Bagaimana bisa kita lewatkan? Ini adalah kesempatan emas. Kita sebagai generasi muda harus meningkatkan semangat kita hadirin. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama membaca, menghafalkan, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran supaya kita mendapatkan keberkahan, ketenangan hati dan juga pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sarana untuk penghapusan dosa, sebagai bulan untuk mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, dan sebagai bulan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa menjadi hamba yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asoba min syai'atin famin nafsik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada suri tauladan umat manusia, yakni baginda Rasul Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan semua tabi'innya.
Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin. Kenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Jihan Anindya Tristanti dari SD Negeri Dander 1, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Di kesempatan ini, saya akan membawakan tausiah yang berjudul Birrul Walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang saya hormati, ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Orang yang dipanggil ayah dan ibu di rumah itulah orang tua kita. Ibu adalah orang yang berjasa dalam mengandung, merawat, dan mendidik kita sampai kita berdiri tegak seperti sekarang ini. Sedangkan ayah adalah orang yang berjasa dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang wajib saya hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Kemudian setelah ini, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ayahmu." Dari hadis tersebut kita bisa tahu bahwa ibu adalah orang yang penting dan wajib kita hormati. Seperti penggalan lagu ini. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat putra-putrimu ibu. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Di dalam Al-Quran banyak sekali kalam-kalam Allah yang mengatur kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'qaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana bi walidayhi ihsana. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada ayah dan ibu setelah bersyukur kepada Allah. Kesimpulan dari tausiah ini adalah 1. Berbakti kepada orang tua sama wajibnya dengan berbakti kepada Allah sesuai dengan perintahnya. 2. Kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada keduanya dan selalu mendoakan mereka. 3. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Rabbi
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Raya masak opor ayam untuk diberikan ke sesepuh. Ku tutup tausiah ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.